Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17, kemudian ayat 21 sampai 23. Saya memberikan tema renungan ini adalah Abraham menolak imbalan jasa dari Raja Sodom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hal yang wajar kalau Abraham mau menerima harta kekayaan hasil rampasan perang ketika Abraham sudah merebut keponakannya bernama Lot yang tertawan bersama dengan raja-raja sekutunya Raja Sodom. Karena Raja Sodom tidak tertawan karena lari ketika perang itu. Lalu ketika Abraham sudah menang, lalu pulang membawa Lot dan membawa raja-raja sekutu Raja Sodom dan semua harta kekayaan itu, maka Raja Sodom menjumpainya dan Raja Sodom minta supaya Abraham mengambil semua harta itu, dan Raja Sodom hanya minta orang-orangnya saja. Tapi Abraham menolak, seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17, kemudian ayat 21 sampai 23 yang demikian bunyinya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sahwe, yakni lembah raja. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Ada dua alasan Abraham menolak harta benda hasil rampasan itu. Padahal itu wajar sesungguhnya. Pada umumnya seperti itu, tetapi Abraham menolak. Mengapa? Ada dua alasan di sini, bahkan mungkin bisa tiga. Alasan yang pertama yang tulis di sini, yaitu Abraham sudah rupanya sebelum berperang sudah komitmen bahwa jikalau betul-betul peperang itu menang, dia tidak mau menerima imbalan jasa. Karena kemungkinan ketika dia bersumpah dengan Tuhan itu, Abraham sudah komitmen, yang penting keponakannya yang bernama Lot itu dapat diselamatkan. Itu alasannya yang kedua. Atau bahkan yang pertama, yang penting keponakannya itu selamat. Sehingga tidak mau lagi menerima upah hasil jasa itu. Di sini dikatakan Abraham orang yang komitmen dengan sumpahnya. Karena sudah bersumpah kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, supaya Abraham tidak dianggap menjadi orang kaya itu karena Raja Sodom dan sekutu-sekutunya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 23 bagian akhir, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya raya. Ini hebat, saudara. Hebat sekali, saudara. Abrahamnya ingin menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang Allah sembah, yang
disembah oleh Abraham itu yang membuat Abraham menjadi kaya raya. Bukan karena pemberian dari orang-orang Sodom dan sekutu-sekutunya itu. Bagaimana saudara-saudara? Mari kita belajar dengan Abraham, supaya kita menjadi saksi bahwa Allah, sungguh Allah kita yang hidup, Allah yang disembah Abraham, yang menjelma manusia menjadi Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh-sungguh memberkati kita. Bahkan memberkati kita secara holistik, karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada ia akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian.